Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tompo Hulu bersama dengan seluruh jajarannya, Bapak Kapolsek, para pimpinan pondok yang sempat hadir, para orang tua santri, para alumni Asadiyah yang sempat hadir, utamanya Guru Kiai Haji Fatonani atau yang dikenal disingkat Fathur Rahman. Saya Sanawiyah, beliau sudah kuliah di Mahat Ali. Sanawiyah kelas 3 kayaknya. Para santri dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah itu tidak baik. Bagaimana cara kita mau mengenal Nabi? Bagaimana cara kita mau meneladani Nabi kalau kita tidak pernah mengenal sejarahnya? Dan salah satu di antara untuk mengenal sejarahnya adalah peringatan Maulid. Makanya itu saya biasa katakan bahwa Maulid itu wajib. Mungkin wajibnya adalah wajib kifayah. Kita tidak bisa meneladani adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mengenal sejarah. Hadirin yang berbahagia, makanya itu peringatan Maulid sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena di peringatan Maulid itu bukan huru-hara, bukan joget-joget ya. Di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, itu luar biasa. Kalau ada yang tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi dia Islam, itu bid'ah besar. Yang kedua, dalam peringatan Maulid ada silaturahim. Ini adalah silaturahim antara orang tua dan pendidik, orang tua dan pimpinan pondok, orang tua dan para pejabat yang ada di kecamatan, di desa. Saya kira ini luar biasa. Ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi kan silaturahim, menambah rezeki. Ini kan termasuk menambah rezeki, karena kalau pulang nanti padang pasti ada telur di bawah. Itu juga rezeki ya. Peringatan Maulid, di situ ada salawat. Apa pentingnya salawat, hadirin yang berbahagia? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya berbahasa Indonesia Bu ya, karena saya tidak tahu bahasa Mangkasar. Saya pernah tugas di Reng-Ereng Kabupaten Bantaeng 1 bulan jadi imam tarwih. Nah, bahasa Mangkasar mana itu, jadi ya saya tidak tahu.
Hadirin yang berbahagia, kenapa salawat penting? Dalam maulid itu ada salawat. Jadi kalau ada orang yang melarang maulid, berarti melarang salawat. Allah sendiri bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Bahkan Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, ini perintah. Guru Tapatonangi tentu tahu apa itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujubi. Dasarnya perintah itu adalah wajib. Sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak beriman janganlah maulid. Sallu ala nabi, bersalawatlah kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apalagi kalau kita baca, Ibu, para pendapat-pendapat sufi kita, kenapa kita berdiri tadi ketika membaca selawat? Karena seakan-akan Nabi hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah kita. Jadi mudah-mudahan nanti hadir, Nabi kita dah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana dengan yang tidur? Dapat juga ya, mudah-mudahan dapat telur. Kenapa? Karena yang yang sangat diharapkan itu adalah berkahnya Nabi. Hadir di tengah-tengah kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Pak Desa hadir di tengah-tengah kita, kan luar biasa. Ada Pak Camat datang di tengah-tengah kita, merasa bangga kita. Ada Pak Kapolsek datang, Pak Dan Ramil datang, ada Gruta Ki Haji Patonangi datang di tengah-tengah kita. Kita kan merasa bangga. Bagaimana kalau yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita tidak hormati? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi apresiasi pimpinan pondok berzanji di MCK ya. Itu orang Bugis Bu, kalau beli mobil biasanya berzanji di mobilnya. Kadang-kadang kita mengatakan, kalau orang Bugis mengatakan lo ya acem ya. Pamer. Sebenarnya tidak pamer. Dia menginginkan berkahnya Nabi datang di mobilnya. Kita kan bangga kalau Pak Camat kita numpang di mobil kita, bangga kan? Pak Kapolsek pemanya, wahai Pak Kapolsek ayo naik, dan Pak Kapolsek naik, kita bangga dengan itu. Bagaimana kalau Nabi SAW naik di mobil kita? Ada berkahnya Rasulullah SAW, ini yang penting. Makanya itu daerah-daerah yang biasanya di mobilnya berzanji, di rumahnya berzanji, karena di situ baca salawat. Di empannya berzanji, di sekolahnya berzanji. Itu mengharapkan bagaimana Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita, dan inilah yang akan mendoakan kita.
memberikan syafaat kepada kita. Jadi jangan kita pandang enteng ada sesuatu hal yang mungkin begini. Ini adalah kegembiraan kita datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gembira datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang, maka saya kira pondok pesantren di sini tidak akan ada. Tidak ada. Kita tidak mengenal Allah karena yang dibawa Rasulullah adalah Islam. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal yang disebut dengan peri kemanusiaan kalau Nabi tidak ada. Itu kan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hal-hal yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Makanya itu hadir yang berbahagia, kita harus bergembira kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab pernah ditanya, Abbas bermimpi, wahai Abu Lahab, gimana keadaanmu sekarang? Abu Lahab berjawab bahwa saya ini selalu disiksa dan disiksa. Tapi ada suatu saat saya diringankan siksaan saya pada hari Senin. Pada hari Senin itu siksaan Allah itu kepada saya diringankan. Ditanya, kenapa diringankan? Abu Lahab itu menjawab bahwa sebab saya diringankan siksaan saya karena saya bergembira lahirnya Muhammad. Pada waktu itu Abu Lahab ketika lahir, karena Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, lahir kemanakannya merasa gembira. Datanglah hambanya Abu Lahab melaporkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kemana kamu sudah lahir Muhammad. Karena kegembiraan Abu Lahab lahir kemanakannya, maka Abu Lahab memerdekakan tadi hamba. Kamu merdeka karena kamu melaporkan kepada saya kelahiran kemanakan saya. Dimerdekakan. Ini adalah kegembiraan Abu Lahab lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksa. Gimana dengan kita? Orang-orang yang membuat bunga-bunga ini pasti orang-orang gembira semua. Tidak ada orang yang gembira yang membuat bunga. Ini juga menandakan bahwa persatuan dan kesatuan. Walaupun kita warna yang berbeda, ada yang merah. Ini warna politik kayaknya. Ada yang merah, ada yang, tapi warna tidak jadi masalah, tetapi tetap dalam persatuan dalam satu ember. Ini kan luar biasa. Ini sama tafaul. Dalam istilah agama itu tafaul. Tafaul itu ada optimis, harapan. Mungkin menghadirkan, mengatakan Pak Kapolsek dampaknya, Pak Camat, kami di pondok pesantren ini walaupun berbeda, tapi tetap dalam satu kesatuan, tetap dalam satu perahu, benar perahu pinisi. Walaupun warnanya kita berbeda. Saya kira ini adalah motivasi kita dalam pondok pesantren, dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Bu, Bapak, orang yang paling sikit, saya tidak tahu bahasa Mangkasnya sikit. Sikit tonji. Orang yang paling kikir adalah orang yang apabila dibacakan Nabi Sallallahu, mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca selawat. Itulah orang yang paling kikir. Jadi Bu, Pak, kalau nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, maka seharusnya minimal kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
Muhammad. Mau panjang-panjang sedikit, Sayyidina Muhammad, panjang lagi masih banyak yang panjang. Ini salawat penting. Saya pernah ketemu dengan salah satu pimpinan pondok. Mungkin juga ini perlu dibaca oleh pimpinan pondok ini, bersama dengan orang tuanya ya. Pimpinan pondok itu hadirin yang berbahagia di Jawa 12.000 santrinya. Bayangkan 12.000. Semuanya gratis. Semuanya gratis. 12.000, bayangkan 12.000. Mau dikasih makan gratis semua, tidak ada bayar ya. Masya Allah. Kami saja di Sengkang 6.500, susahnya bukan main. Kita harus menghabiskan anggaran kurang lebih 1 miliar 1 bulan. Anggaran pegawainya juga dan gurunya 1 miliar 1 bulan, berarti 2 miliar lebih, belum yang lain-lain. Tapi mereka, dia ini adalah gratis. Kami ketemu dengan beliau, Ustaz, saya akan ijazahkan kepada kamu bacaan yang apabila kamu baca, insya Allah kamu tidak akan miskin selama-lamanya. Masya Allah. Mau diterima Bu? Mau. Tapi biasanya malam Jumat nih. Nah baru malam apa ini? Dan saya tidak akan bermalam. Yang akan terima nanti apa? Kampung Ustaz? TP Jawa ya. Nanti setelah bergeser ke TP Jawa. TP Jawa ya? TP Jawa. Karena kami juga kalau ada gini kita akan berkunjung ke cabang-cabang. Kami punya cabang sekitar 500. Kemarin kami dari Sulbar. Bayangkan perjalanannya 13 jam baru tiba di lokasi. Kalau ini masih mending ya, 6 jam 7 jam. Kami pernah 13 jam 13 balik. Mobil jalan terus. Apa tadi itu ya? Selawat ya. Jadi malam Jumat datang ke malam Jumat ke Sengkang sama Pak Camat. Ya, tidak apa-apa saya sampaikan. Itulah yang disebut katanya syajaratun nuqud. Apa itu syajaratun nuqud? Adalah pohon uang, pohon dana. Kalau kamu katanya selalu baca terus, insya Allah kamu tidak akan miskin selama-lamanya. Karena ada orang Pak, mungkin pada waktu remaja, waktu muda, punya banyak kekayaan, tapi setelah tua hilang semua. Kadang-kadang berperkara dengan anaknya, ada yang begitu ya. Kadang-kadang berperkara dengan sahabat-sahabatnya, hilang semua. Pada waktu muda kita masih lihat dia naik mobil, ganti-ganti mobil. Tapi ketika tua, dia tidak bisa pakai mobil lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah habis. Dia hanya bisa jalan kaki. Ini kita tidak harapkan. Bagaimana apa yang kita miliki itu tidak hilang? Masih penasaran Bu? Ya. Jadi yang dibaca itu katanya ini pimpinan pondok adalah yang dibaca adalah salawat. Setelah salat Isya kita harus membaca salawat 400 kali. Lebih banyak menonton Facebook dibanding dengan baca salawat, saya kira ya. Apalagi kalau ada perempuan sudah main Facebook lupa memasak. Kalaupun pemasak, masakannya tiga model. Ada yang hangus, ada yang jadi bubur, ada yang jadi beras lagi. Itu bacaan salawat selama sebanyak 400 kali setiap selesai salat Isya. Mulai nanti malam kalau diajak oleh suaminya, ayo keranjang, baca ini saja. Masuk baca salawat. Siapa yang bilang? Pak Ustaz. Hadirin yang berbahagia, itu berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan kita pandang enteng. Memang ada dalam Islam itu ada kalkulasi yang tidak bisa masuk akal. Ada hal-hal yang memang tidak bisa masuk akal. Tapi diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan iman. Kalau iman kita bagus, saya yakin dan percaya ada urusannya manusia, ada urusannya Allah. Jangan kita mengurus urusannya Allah. Kalau kita urus urusannya Allah, pasti kita stres. Karena banyak orang urusannya Tuhan mau diurus. Uruslah urusanmu sendiri. Insya Allah kamu tidak akan stres. Kita hanya berusaha serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita semua. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya hanya sampaikan pandangan Imam Syafi'i karena ini terkait dengan pendidikan. Imam Syafi'i itu dalam sejarah berada dalam kandungan selama 4 tahun. 4 tahun tinggal dalam kandungan, bisa bayangkan Bu. Kita saja 9 bulan, susahnya bukan main. Tapi kehebatan Imam Syafi'i, apa yang didengar oleh gurunya pasti dia hafal. Kalau kita duduk mendengar berdiri pasti lupa. Saya tidak tahu nanti kalau berdiri pasti lupa apa yang saya katakan. Minimal salawat. Jadi hanya satu saja, kalau tidak usah diambil semua. Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama yang hebat. Apa yang dia dengar dari gurunya pasti dia hafal. Apa pesannya Imam Syafi'i? Saya hanya sampaikan pesan Imam Syafi'i karena ini adalah lingkungan pendidikan, mengatakan la tanalul ilma illa bisittati. Ada 6 hal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada 6 hal yang harus dipenuhi. Jadi 6 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dzaka, kecerdasan. Kecerdasan. Tidak ada manusia yang tidak cerdas, Pak Bu. Yang ada hanya terlambat tahu. Terlambat tahu. Saya kira semua manusia cerdas. Ada yang menuntut ilmu, mungkin 1 kali dia sudah tahu. Ada yang mungkin 2 kali baru dia tahu. Ada yang mungkin 3 kali baru dia tahu. Ada yang mungkin 10 kali baru dia tahu. Bahkan ada yang mungkin dipukul di kepalanya baru dia tahu. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Jadi itu prinsip dalam pendidikan Islam. Tidak ada manusia yang bodoh. Zakat, kepintaran. Makanya itu hadirin yang berbahagia, setiap orang itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Kelebihan yang berbeda-beda. Santri-santri itu pasti punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada santri kita yang penghafal Al-Quran, ada yang mungkin bisa jadi penjahit tadi, ada keterampilan. Ada yang mungkin jadi ahli gas apa tadi? Biogas ya. Mungkin ada yang ahli di bidang itu. Yang kedua, hirsin, ini penting. Hirsin itu adalah motivasi, kesungguhan. Makanya itu saya harapkan kepada santri-santri, tentu juga dukungan dari orang tua. Berikanlah motivasi kepada anak-anak kita. Seperti tadi, hadirnya anak-anak kita di sini sebenarnya adalah motivasi. Kami juga pernah begini. Berikan motivasi. Karena kadang-kadang seorang guru itu hadirin yang berbahagia hanya menghormati santri yang malas. Artinya menghormati selalu menyebut-nyebut siapa yang malas tadi.
Sehingga yang biasa terkenal itu adalah anak yang malas. Padahal yang perlu juga diberikan motivasi adalah anak santri kita yang lebih duluan masuk di kampus, lebih duluan masuk di kelas. Siapa yang terlambat tadi? Naikkan tangan. Tidak pernah kita katakan siapa yang duluan masuk tadi. Tidak pernah kan? Padahal itu juga penting diberikan penghargaan. Sehingga yang sangat terkenal adalah yang malas. Apalagi pondok pesantren itu, Pak. Di pondok pesantren itu karakternya pada masa lalu, apabila orang tua memasukkan anaknya di pondok, ada dua model. Yang pertama, kalau bukan bodoh-bodoh, nakal. Dulu. Kalau bukan bodoh, nakal. Dua itu ya karakter. Saya pernah di Sope, Bu. Saya pernah tinggal di pondok pesantren Sope. Ada yang ini adalah guru, pengawas dalam satu pendidikan. Bertanya kepada seorang guru, kebetulan guru itu memasukkan anaknya di pondok. Di mana masukkan anak? Karena anaknya itu ada ranking di tingkat kecamatan. Bertanyalah di mana memasukkan anaknya setelah selesai SD. Guru itu mengatakan bahwa saya memasukkan anakku di pondok pesantren. Apa yang dikatakan orang itu? Kenapa kamu memasukkan anakmu di pondok padahal dia pintar? Artinya adalah karakter di pondok pesantren itu hanyalah orang-orang bodoh. Jangan heran Pak Alimuddin kalau ada santri yang saya itu tidak heran. Kenapa? Karena yang memang masuk adalah orang bodoh. Tapi saya kira sekarang enggak. Yang kedua yang masuk di pondok itu adalah nakal. Saya juga pernah ketemu pimpinan pondok di pesantren Sopeng itu katakan, ada omnya, Nanda, itu kemana kamu? Saya mau masukkan di pondok. Pimpinan pondok itu katakan, kenapa mau masukkan pondok? Nakal sekali. Jadi yang masuk di pondok itu adalah, maka pantaslah kalau orang tua, guru-guru kita, ulama-ulama kita masa lalu sangat tegas, ya. Saya kira guru Pak Fatur Rahman merasakan biasa dia. Ada yang dipukul, tapi sekarang kan tidak boleh. Nanti melapor Pak Kapolsek. Ada yang dipukul, ada yang luar biasa itu. Saya pernah tanya, ada seorang pimpinan pondok juga, dan memang keras juga ya, tegas. Apa yang dipegang? Kalau menemukan anak yang nakal pasti dipukul. Bahkan ada guru Kiai Haji Jabar Hamzah, karena profesinya adalah tukang kayu, bapak kafala, dia santrinya menghafal, beliau sementara apa itu tukang kayu ya, karena santrinya hafalannya tersangkut-sangkut, yang dipegang itu apa yang dipegang dilempar kepada santri tadi. Itu begitu kerasnya pada masa lalu. Saya kira Pak Camat juga saya pernah bertanya kepada seorang ustaz, seorang pimpinan pondok, kenapa kita begitu? Sebenarnya katanya, saya tidak memukul anak itu, tapi yang saya pukul adalah syaitan. Kebetulan syaitan berada pada anak itu. Nanti Pak Kapolsek mensidang ini, bukan. Saya tidak pukul anak itu, tapi yang saya pukul adalah syaitan. Kebetulan syaitan itu ada pada anak itu, maka saya pukul juga. Dan saya tidak memukul sementara marah, tapi saya pukul kalau saya tidak marah, dan saya pasti memukulnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa kan?
Oh iya. Dipukul dengan bismillah. Jadi dulu itu orang suka dipukul karena di situ mendapatkan berkah. Tapi sekarang guru-guru kita biasa karena emosi ya. Tapi saya kira tidak boleh lagi sekarang. Ada undang-undang yang kena kita. Jangan lagi begitu ya. Karena kita pasti dilapor. Saya kira perbedaan pola pendidikan kita berbeda pada masa lalu. Ada seorang pimpinan pondok, saya pernah juga ceritanya gini. Pimpinan pondok itu, ini kelebihannya pondok, Bu. Pimpinan pondok itu memanggil satpam, wahai satpam, tolong catat semua anak-anak yang nakal di pondok. Maka satpam itu mencatat anak-anak yang nakal, si A malas, si B makalasi, si C begini dan seterusnya. Kemudian dilapor pada pimpinan pondok. Satpam ini merasa gembira karena pasti ada lagi yang dihukum. Ustaz, ini nama-nama anak yang nakal. Anak-anak yang nakal. Diterima ustaznya, ya, saya terima catatanmu. Maka satpam ini menunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ada yang dihukum. Kenapa tidak ada yang dihukum? Menunggu lagi, tidak ada yang dihukum. Satpam berani bertanya kepada Pak Kiai, saya sudah berikan catatan anak-anak yang nakal, kenapa tidak ada yang dipukul? Pimpinan itu mengatakan, memangnya saya suruh mencatat supaya saya pukul? Tidak. Saya suruh catat kamu semua anak-anak yang nakal supaya saya doakan nanti ketika saya salat tahajud tengah malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah anak-anak kami yang nakal, berikanlah berkah, berikanlah. Itu luar biasa. Makanya itu saya harapkan kepada pembina, pada guru, jangan lupa doakan santri-santri. Situlah kehebatan pondok pesantren. Kehebatan pondok pesantren kalau guru-gurunya adalah guru-guru yang selalu mendoakan anak-anak santri. Ini Pak Hamzah kalau nakalnya dulu disenggang. Pasti menjadi orang yang dihormati. Inilah kehebatan. Makanya itu saya biasa harapkan bahwa doa-doa guru, maksud doa-doa orang tua saya harapkan, Bu, jangan lupa doakan anak-anaknya ketika di pondok. Bangun tengah malam. Yang susah itu tidak bisa salat subuh. Bangun tengah malam untuk mendoa. Insya Allah saya yakin apabila kita selalu doakan motivasi kepada anak kita, kita anak kita bisa. Siapa yang bisa bayangkan anak kita tadi bisa menghafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Yang penting bukan 40 juz. Ada seorang bupati mungkin tidak tahu Al-Quran, menghadiri penamatan 10 juz, 12, 30 juz. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah tahun ini sudah ada anak kita menamatkan 30 juz. Mudah-mudahan tahun depan bisa 40 juz. Mungkin juz apel, juz mangga, juz ini ya 10 juz itu. Yang ketiga adalah wastibaring, kesabaran. Jadi kamu motivasi anak kita. Saya biasa tantang, mungkin Pak Kiai. Kemarin saya di Mamuju, saya tantang santri. Wahai santri, catatlah cita-citamu minimal 50. Saya yakin kalau kamu catat cita-citamu 50, insya Allah dengan keikhlasan pasti akan tercapai pada masa-masa yang akan datang. Termasuk jomblo tadi, siapa? Pak Mamor. Kok saya sangat heran.
Saya kirim ke sini kok masih jomblo ya. Ini masih banyak. Kumpulkan berapa nama baru undi. Nanti saya cabut undiannya. Baru saya pulang. Ini Pak Budi ya? Diundi saja, masa? Lebih banyak pahalanya salat orang yang beristri dibanding tidak ada istri. Sepakat ya? Iya. Kata Pak, jangan sebelum 2024 ini harus ada undangan. Undangannya selalu tinggal di luar. Kenapa tidak tinggal di dalam namanya? Kalaupun tinggal di dalam, tapi kadang-kadang tinggal di bawah lagi. Jadi itu baik Bu ya. Jadi saya tantang kemarin di pesantren yang ada di Mamuju itu Pasangkayu. Saya suruh catat 50 saja cita-citanya. Cita-cita ke Mesir, ke Amerika, ke Inggris dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah kamu tidak akan meninggal sebelum mencapai cita-citamu. Tapi jangan dihilangkan ya, dicatat. Minta persetujuan orang tuanya ya. Orang tua saya, ini cita-cita saya begini, insya Allah dengan keikhlasan yang tinggi semuanya pasti akan tercapai. Wastibarin, kesabaran. Kita harus hidup di pondok ini penuh dengan kesabaran. Saya biasa katakan, Bu, semua kegiatan yang ada di pondok itu semuanya adalah proses pendidikan. Saya kira guru kita di pondok ini tidak ada yang menginginkan anaknya menjadi yang jelek, tidak ada. Dan semua prosesnya adalah proses. Kalau anak kita disuruh, maka suruhan itu adalah proses pendidikan. Kalau anak kita menyapu itu adalah proses pendidikan. Kalau anak kita disuruh cuci piring itu adalah pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya peningkatan intelektual, tapi pendidikan juga adalah peningkatan emosional. Lebih banyak orang yang berhasil di lapangan karena kecerdasan emosionalnya dibanding dengan kecerdasan intelektual. Dalam penelitian Pak Bu, 10 orang berhasil hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Tapi yang sangat menentukan adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi jangan merasa keberatan, Bu. Kenapa anakku tinggal di pesantren menyapu? Itu sebenarnya pendidikan juga. Bagaimana dia melatih emosinya. Saya menjadi orang yang sabar, saya menjadi orang yang syukur. Pelatihan itu penting. Syukur memang biasa kita ucapkan, tapi latihan untuk syukur tidak pernah kita lakukan. Ini yang penting. Jadi kecerdasan dalam pondok pesat, 3 kecerdasan inilah dilakukan di pondok pesat. Saya kira di luar itu hanya mementingkan kecerdasan intelektual. Tapi di pondok pesantren 24 jam itu dilatih kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, apalagi kecerdasan spiritual. Rajin sholat. Kalau di rumah saya yakin tidak mungkin dia salat dengan bagus. Kenapa tidak bisa salat dengan bagus? Karena bapaknya juga tidak bisa salat dengan bagus. Ibunya juga susah bangun kalau subuh. Tapi saya yakin di pondok pesantren pembinaan spiritual cukup luar biasa. Itu jam 4 bangun salat tahajud umpamanya. Kalau di rumah saya yakin hanya main HP, nonton, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di pondok saya yakin dan percaya 3 kecerdasan inilah harus diperhatikan. Yang kelima, Bu, ini kesabarannya. Kesabaran berpisah dengan anak itu penting juga ya. Kesian aku setinggal di pondok SD, apa sih yang dimakan? Pasti nasi yang dimakan. Siapa yang mencuci? Usahakan dia berusaha untuk cuci dirinya, mandi sendiri. Karena kalau tua pasti juga akan mengalami ya. Yang kelima adalah wa irsyadi ustadin. Ini penting juga ya. Wa irsyadi ustadin, ada petunjuk ustaz, ada bimbingan ustaz.
menghafal Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik kalau tidak ada petunjuk bimbingan dari ustaz. Pasti salah baca. Baca Qul a'udzu birabbin nas, cari waci-waci. Baca wattin wal asril, wattin waz zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apalagi kuliah itu biasanya berguliling ya. La na'budum ma'abadtu wa la antum ma'abiduna ma'abud wa la ana 'abidum ma'abadtum wa la antum 'abiduna ma'abud wa la na'budum ma'abadtum. Kapan berhentinya? Itu sebabnya biasa masjid itu ada pintu di depan. Itu pintu adalah peluang imamnya lari. Karena tidak bisa sambung lagi. Ada lagi yang baca Sabihisma. Sampainya di mana? Sampainya di Wadduha. Walal akhiratu khairun. Wah, apakah itu kaminal ula ini? Sehingga biasa ya saya takut jadi imam. Saya dorong biasa. Kalau di pesantren itu tidak pernah jadi imam. Dorong santri supaya juga terbiasa jadi imam. Karena kalau ustaznya salah nanti dikatakan ustaz kita salah ini. Jadi itu ya Bu. Warsyad ustadi. Kenapa? Karena ketika kita membaca dari awal menghafal Al-Quran tidak ada bimbingan dari ustaz pada masa kecil, maka kita akan membacanya begitu terus ketika kita besar. Ulama kita mengatakan bahwa apabila ada orang yang belajar tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Makanya itu al-liqa dalam pondok pesantren itu sangat penting sekali. Pembelajaran daring memang biasa dilakukan tapi tidak efektif di Zoom ya. Karena kadang-kadang Zoomnya itu ada namanya tapi orangnya pergi ke pasar. Indro. Namanya saja muncul tapi tidak ada orangnya. Gimana caranya? Hadirin yang berbahagia, jadi ini adalah wa irsyad ustadi, guru penting. Bapak Ibu, gurulah yang mengambil tugas ibu dan bapak untuk mengajarkan anak kita. Kewajiban bapak dan ibu sebenarnya itu kepada anak. Kewajiban bapak ibu adalah ayyu'allimahu, mengajarkan anaknya. Tapi karena bapak dan ibu tidak sempat mengajar anaknya, maka serahkanlah pada seseorang untuk mengajarkan anak bapak dan ibu. Tapi harus tahu diri. Ya, tahu diri. Mengajarkan anak. Jadi sebenarnya anak nanda yang saya hormati, guru kita di sekolah, di pesantren itu adalah orang tua kita yang kedua. Guru kita yang orang tua kita yang pertama adalah siapa yang melahirkan, dan guru kita yang kedua adalah siapa yang mengajar kita. Makanya itu dalam syair mengatakan al-muallima wat tabiba kilahuma la yusihani illahuma la yukrama. Guru itu harus kita hormati, harus kita hargai. La yusihani, guru dan tabib dokter itu adalah harus dihormati. La yusihani illahuma la yukrama. Mereka tidak akan memberikan nasihat kalau mereka tidak dihormati. Itu dalam sebuah syair. Kalau dokter tidak dihormati, maka pasti akan memberikan suntikan mati. Kita kan tidak tahu suntikan apa itu dok. Tapi dan kalau guru tidak dihormati, pasti tidak akan berkah.
Kenapa? Karena mereka lah orang tua. Makanya itu saya harapkan kepada nanda santri, hormatilah mereka. Ilmumu memang banyak, tapi berkahnya kurang kalau kita tidak hormati guru-guru kita. Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa saya lebih menghormati guru saya dibanding dengan orang tua saya. Walaupun orang tua tidak boleh begitu. Kenapa? Karena orang tua saya membawa saya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi guru saya membawa dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Makanya itu katanya saya sangat-sangat menghormati guru. Selanjutnya yang kelima, wabulgatin. Bulgatin itu adalah materi. Tidak bisa kita belajar tanpa materi, tanpa baju, tanpa dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita juga membacakan doa kepada donatur-donatur yang ada. Saya biasa katakan pada santri-santri saya di beberapa hal, nanda semua sebelum belajar bacakan surah Al-Fatihah kepada semua donatur-donatur. Bacakan surah Al-Fatihah kepada orang tua kita, supaya insya Allah mereka itu tetap mendapatkan pahala dan sehat-sehat buat hati. Karena tanpa donatur-donatur saya yakin dan percaya, karena itu adalah persyaratan. Siapa yang bisa menyumbang sekian banyak ruangan dan seterusnya. Makanya itu saya biasa harapkan di pondok-pondok bahwa sebelum belajar maka bacakanlah doa, bacakan surah Al-Fatihah kepada semua donatur. Dan inilah investasi yang luar biasa kepada para donatur. Saya bisa akan katakan, Pak Bu, lebih banyak pahalanya kita menyumbang di lembaga pendidikan dibanding dengan pondok besar, dibanding dengan masjid. Di mana perbedaannya? Kalau di pondok pesantren kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa, karena banyak santri yang kita ajar. Yang ketiga adalah waladin salih, pasti mereka mendoakan kita. Kalau di masjid mungkin kita dapatkan sedekah jariyah, tapi tidak ada ilmu yuntafa, tidak ada ilmu. Kecuali kalau masjid itu ada pendidikannya. Waladin salih ada ulang. Kita di sini banyaknya santri-santri kita yang mendoakan. Kalau di masjid siapa yang mendoakan? Paling-paling doa dirinya sendiri. Tapi saya yakin di pondok inilah investasi yang luar biasa. Makanya itu tentu kita ucapkan terima kasih pada donatur-donatur. Walaupun awalnya 25 juta, tapi saya yakin dan percaya insya Allah Allah pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang terakhir katakan Imam Syafi'i, watuli zaman, belajar itu harus sepanjang zaman. Jangan berhenti hanya kelas nanda yang menghafal tadi, jangan berhenti hanya 20 juz, 30 juz, jangan lewat itu. 30 juz umpamanya, tapi berusaha memahami makna-makna yang terkandung di dalam. Nanda yang sanawiyah naik ke aliyah, nanda yang aliyah naik di perguruan tinggi. Saya tunggu di Universitas Islam saja. Ya, insya Allah ya. Termasuk guru-gurunya kalau ada yang mau minat di S2 kami membuka pasca sarjana pendidikan agama Islam. Watuli zaman. Kalaupun selesai di situ, jangan berhenti. Belajar di majelis-majelis taklim, belajar di tempat-tempat di mana ada. Itulah disebut dengan tuli zaman. Nabi SAW mengatakan, utlubil ilm minal mahdi lallah, tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai kalian lahat. Itu adalah pendidikan seumur hidup. Tentu Gurutta Fatur Rahman sampai sekarang selalu belajar. Walaupun anda Gurutta ini adalah sudah luar biasa keilmuannya, tapi tidak ada ulama orang yang selalu berselisih itu adalah orang-orang yang belum selesai belajar. Ini moderat tadi ya. Anda Gurutta mengatakan kalau ada orang yang selalu mencelah, selalu membid'ahkan, selalu begini, berarti orang itu baru belajar. Jadi kalau ada orang yang tidak lagi mencela,
tidak lagi menyalahkan, berarti orang itu sudah selesai kuliah belajarnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada pandangan begini, ada pandangan begini, ada pandangan begini, tapi prinsip saya begini. Baca bismillah boleh, tidak bismillah boleh, tapi saya membaca ini. Saya tidak menyalahkan yang baca bismillah, saya tidak menyalahkan yang tidak baca bismillah, tapi saya menganut ajaran yang baca bismillah. Tapi ini yang disebut dengan moderat. Kadang-kadang yang begitu. Nah, pondok pesantren apa yang diharapkan tadi, bagaimana menjadi moderat? Saya yakin itu yang kita kita harapkan di Sulawesi Selatan ini, supaya tidak ada lagi saling mencelah, menyalahkan dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya pondok pesantren yang mengawal Islam moderat. Islam sebenarnya sudah moderat. Cuma pemahaman teman-teman yang kadang-kadang kiri dan kadang-kadang ke kanan. Rahmatan lil alamin, saya yakin mudah-mudahan dengan pondok pesantren ini bisa mewarnai dunia yang rahmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bekerja sama dengan siapa saja. Nabi kerjasama dengan lintas agama. Saya kemarin di kampus Sampah katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada temannya seorang Yahudi yang kaya, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia dibantu oleh seorang Yahudi. Ketika dia mau meninggal dunia, diserahkan, wahai Rasul, wahai Muhammad, saya menghibahkan semua harta saya untuk Islam. Ya, untuk Islam. Jadi moderat itu adalah ajaran yang menghargai semua, tidak membedakan sukunya, tidak membedakan agama, tidak membedakan statusnya, kecuali jomblo tadi ya, harus dibedakan. Nanti datang ke kamar, Pak, saya jarkan supaya cepat kawin. Gak pinjam nikah apa. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pesantren kita insya Allah menjadi pesantren yang lebih hebat. Saya lihat tadi kerjasamanya luar biasa, jaringan yang penting. Pondok pesantren sekarang itu sangat penting untuk menjalin jaringan, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan sampai luar negeri. Kalau jaringan kita bagus, saya yakin dan percaya, insya Allah. Di pondok-pondok pesantren kami ada yang punya jaringan di anggota DPR yang bisa memberikan rusunawah, ada yang bisa memberikan PLK, ada yang bisa memberikan mobil. Nanti mobilnya saya kira banyak anggota DPR kita yang terpilih ya, tolong dekati mereka ya. Ada, saya kira MCK-nya sudah luar biasa, sudah ada. Jadi jaringan ini yang perlu dipupuk, tentu dengan bantuan Pak Camat, bantuan Pak Bupati dan sebagainya. Saya yakin dan percaya semua kementerian pasti melirik pondok pesantren, karena pondok pesantren alhamdulillah sudah ada aturan ya, bahkan ya aturan tentang pondok pesantren. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pondok pesantren kita insyaallah menjadi pondok pesantren yang maju, bisa membawa nama Kabupaten Goa, bukan hanya Goa tapi nama Sulawesi Selatan. Insyaallah, bahkan bukan hanya Sulawesi Selatan tapi insyaallah nama Indonesia, dan santri-santrinya setelah keluar menjadi anak-anak, walaupun masuknya nakal tapi keluarnya bisa menjadi hebat, masuknya bodoh, saya yakin keluar insyaallah menjadi orang yang pintar berkat doa-doa para guru, doa-doa para pimpinan yang ada di pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'
takuna lana. In kana rizquna fis sama fanzil, wa in kana fil ardi fakhrij, wa in kana ba'idan faqarrib, wa in kana haraman fa'adil. Atina kama atina ibadaka sholihin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.